Gue penonton dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ala hadinah wa ala kulli niyatin salihah wa liqadha inal qabul bil jami' masyaikh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baca sholawat ijazah Habib Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Lanjut ijazah Mbah Hasyim Asy'ari penolak bala. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Bareng-bareng. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sesuai yang kita janjikan malam hari ini, kita akan kehadiran bintang tamu Gus Helmi Faisal, seorang sekjen PBNU, nanti tepat jam 21.40. Ya, nanti beliau akan bergabung baik di Instagram melalui akun Nahdlatul Ulama maupun melalui Facebook. Sementara penonton di Facebook dan di Instagram imbang. Facebook 1.800, Instagram 1.800. Alhamdulillah. Malam hari ini kita berbicara tentang optimisme di tengah wabah. Kawan-kawan begini, yang paling dikeluhkan di masa-masa sulit seperti hari ini adalah persoalan ekonomi. Lebih spesifiknya persoalan sembako. Lebih spesifiknya persoalan perut. Lebih spesifiknya persoalan makan dan minum. Ini hampir semua orang hari ini mengeluh persoalan makan dan minum, persoalan sembako. Karena banyak karantina lokal atau bahasa yang kerennya sekarang lockdown lokal, gitu, seperti di Tegal dan lain-lain. Tapi juga kemudian banyak yang mengeluh di mana-mana jalan ditutup, tetapi hak-hak rakyat ini hari ini belum hadir. Sekarang begini, kalau kemudian kita hanya berharap kepada pemerintah, saya bola-balik sudah bilang, pemerintah itu APBN-nya sangat terbatas. Maka nanti kita akan tanya sama Gus Helmi, yang beliau juga selain sekjen PBNU juga sebagai anggota DPR RI. Kemampuan pemerintah itu seperti apa? Seperti apa itu? Kalau saya sendiri sudah sangat meyakini bahwa apa yang dimiliki oleh pemerintah itu tidak mencukupi kalau untuk menutup kebutuhan rakyat. Tapi saya sebagai orang yang sering ngomong dengan anda-anda semuanya, sahabat-sahabat Gus Miftah online ini, saya punya satu cerita. Bagaimana kemudian Allah itu benar-benar menjamin rizki hambanya. Maka yang dikatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi ini rizkinya dijamin oleh Allah. Binatang melata dan sebagainya, rizkinya semuanya dijamin oleh Allah. Maka ada seorang kiai, ya, sebelum Gus Helmi ini masuk nanti akan saya sampaikan, ada seorang kiai yang dia pengen membuktikan benar nggak bahwa kalau toh saya diam, rezeki saya dijamin oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat ini tadi, dalam ayat ini tadi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Artinya, kalau memang rezeki saya dijamin oleh Allah, di
Dimanapun saya berada, pasti saya bisa makan. Saya mau di rumah, mau di luar rumah, mau di hutan, mau dimanapun, saya mesti bisa makan. Kalau kemudian rezeki saya dijamin oleh Allah, maka dia pengen membuktikan bahwa ayat Allah ini benar. Maka dia pergi meninggalkan rumahnya tanpa membawa makanan apapun, tanpa membawa bekal sedikit pun. Pokoknya dia hanya yakin kalau rezeki dia dijamin oleh Allah, kalau dia waktunya makan, pasti dia bisa makan. Allah tidak bohong. Saya akan buktikan janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Akhirnya apa? Akhirnya sang kiai ini pergi ke satu tempat yang sangat jauh. Di tengah-tengah hutan, dia mencari tempat di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah hutan ini dia ketemu dengan sebuah gua. Sang kiai ini akhirnya masuk ke dalam gua. Begitu dia masuk ke dalam gua, dia berpikir, walaupun gua ini jauh dari perkampungan, jauh dari orang-orang, kalau memang Allah menjamin rezeki saya pasti akan bisa makan di tempat ini. Akhirnya dia berdiam diri di tempat itu. Guanya penuh dengan sarang-sarang itulah, kotoran-kotoran. Sehingga sangat dipahami bahwa gua ini jarang ditempati oleh orang. Jarang ditempati oleh orang. Akhirnya apa? Dia masuk, dia berdiam diri di situ. Sambil berwirid, dia hanya menyebut asma Allah dan percaya dengan keakbaran Allah. Bahwa kalau memang Allah menjamin rezeki saya pasti bisa makan. Sampai akhirnya satu saat ketika dia berdiam diri di dalam gua itu, ada angin besar, kemudian hujan turun dengan lebatnya. Petir menyambar, dar, akhirnya turunlah air hujan yang sangat lebat. Atas izin Allah, atas skenario Allah, ternyata apa? Di jalan sana, itu ada kafilah pedagang yang baru kembali dari perdagangannya. Karena hujan lebat, mereka otomatis mencari tempat berteduh. Setelah mencari ke sana kemari, atas izin Allah pula, pedagang dan kafilah-kafilah ini kemudian masuk ke dalam gua yang di dalamnya ada Pak Kiai ini tadi. Kiai besar ini, kelasnya wali ini. Pedagang ini masuk ke dalamnya. Begitu pedagang ini masuk, melihat gua seperti itu, mereka meyakini bahwa gua ini tidak pernah dijamah oleh orang. Kenapa? Karena begitu banyak sawang, sarang-sarang macam-macam, sehingga dia ini gua perawan lah, jarang dimasuki oleh orang. Begitu masuk ke dalam gua, para pedagang ini kemudian menyalakan obor, menyalakan lampu. Begitu lampu nyala, dia kaget. Ternyata apa? Di dalam gua itu ada orang tadi itu, Pak Kiai tadi itu. Maka kemudian para kafilah dan pedagang ini mengucapkan salam kepada orang ini. Assalamualaikum. Sang kiai tidak menjawab menggunakan lisan, tapi menjawab di dalam hati. Kenapa? Karena kalau kiainya jawab, dia khawatir. Berarti ada respon, ada komunikasi antara pedagang dengan kiai ini. Berarti ada ikhtiar dari kiai ini untuk cari makan. Minimal ada komunikasi. Maka dia hanya menjawab di dalam di dalam hati. Waalaikumsalam. Begitu salam sampai 3 kali nggak dijawab. Assalamualaikum, kiainya diam. Assalamualaikum, kiainya diam. Para pedagang dan kafilah ini kemudian mikir, barangkali orang tua ini kelaparan sehingga tidak mampu menjawab salam. Akhirnya apa? Ada di antara kafilah ini yang membuatkan minuman susu kepada kiai ini. Dikasihlah minuman ini kepada sang kiai, tapi sama kiai sama sekali tidak direspon. Mari Pak diminum, sama kiai tidak direspon. Kenapa? Karena kiainya ini mikir, kalau dia respon berarti ada ikhtiar untuk cari. Berarti rezeki saya belum tentu dijamin oleh Allah. Tapi saya ingin membuktikan bahwa rezeki saya benar-benar dijamin oleh Allah. Dia tidak respon. Melihat orang tua ini mau dikasih air susu, ini tidak respon, orang-orang ini mikir kembali. Apa pikirannya? Barangkali orang ini saking kelaparannya sehingga tidak bisa minum. Sehingga mereka berinisiatif untuk memasukkan air susu ini ke dalam mulut orang tua ini. Oh, barangkali orang tua ini saking laparnya dia tidak bisa mengambil cangkir ini. Akhirnya apa? Mulutnya dibuka, mau disuapin sama orang-orang dengan air susu ini. Begitu mulutnya dibuka, sang kiai ini teriak, hop, hop, berhenti, berhenti. Kiai cangkemnya gidolanan. Barangkali seperti itulah. Dia bilang, saya ini di sini hanya pengen membuktikan bahwa rezeki saya dijamin oleh Allah. Artinya apa? Kalau memang rezeki saya dijamin oleh Allah, walaupun saya di dalam hutan, di dalam gua, pasti saya dapat makan dan minum. Dan ternyata hari ini Allah membuktikan janjinya. Walaupun saya di tengah hutan, di dalam gua, ternyata begitu Allah
menghendaki saya bisa makan. Buktinya saya ketemu dengan Anda semuanya. Kenapa dari tadi saya tidak menjawab? Karena saya khawatir kalau saya menjawab berarti ada saya ikhtiar untuk mencari rizki. Akhirnya apa yang terjadi? Cerita ini membuktikan walaupun beliau berada di dalam gua, berada di dalam hutan, ketika Allah menghendaki tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka kemudian hari ini kalau kita kemudian katakanlah lockdown atau kita isolasi lokal, karantina wilayah lah bahasanya, darurat virus ini. Kalau kemudian memang Allah, kita percaya dengan keakbaran Allah, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Yakin saja itu loh. Jangan kemudian gara-gara kita stay di rumah ini kemudian kita kehilangan Allah. Lah kalau saya kemudian di rumah terus, saya mau dapat rezeki dari mana? Yakinlah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, saya ulangi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Jangan sampai gara-gara corona ini hilang keyakinan kita bahwa Allah akan menjamin rezeki kita. Kalau kemudian agak sulit, agak susah dan lain sebagainya, ya semuanya merasakan, tidak hanya Anda, semuanya termasuk saya. Maka namanya ODP, orang duwe penghasilan. Atau bahasa lainnya PDP, apa itu? Pendapatannya dipending. Terus nggak apa-apa. Yang jelas ini salah satu cara pemerintah untuk memutus mata rantai supaya virus ini tidak berkembang kemana-mana. Maka kemarin kejadian ada orang ngayal di Kebon Jeruk, tetap jamaahnya ngumpul di masjid. Yang terjadi kemudian apa? Yang terjadi kemudian orang jamaah segitu banyak, akhirnya ODP semuanya. Maka jangan sampai kemudian gara-gara kita stay di rumah ini kemudian kita kehilangan Allah. Yakinlah kalau kemudian kita bertakwa kepada Allah, Allah yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Walaupun kita hari ini ODP, orang duit penghasilan, atau PDP, pendapatannya dipending. Sudah, yang penting bangsa ini aman dulu dari virus. Sambil yang jomblo-jomblo ini berdoa, mudah-mudahan di masa-masa seperti ini kamu mendapatkan orang yang serius, bukan malah terkena virus. Begitu bro, santai saja, minta sama Allah. Ya, saya tadi janjian sama Pak Sekjen PBNU untuk bisa bergabung jam 21.40. Mana ini Mas Ikhwan? Baik di Facebook yang sudah ditonton 8.200 pemirsa, dan di Instagram yang ditonton 3.000 lebih. 3.000 lebih. Nah, malam hari ini kita akan kehadiran tamu yang spesial. Mudah-mudahan tidak apa namanya, HP-nya tidak lockdown nih. Tidak lockdown. Maka saya pikir kawan-kawan, wasta'inu bisobri wassalah. Maka kalau kondisi seperti sekarang ini yang bisa kita lakukan adalah minta tolong kepada sholat dan sabar. Ya udah, sholat sabar gitu saja. Ya daripada kemudian kita malah saling salah menyalahkan. Hari ini yang paling viral itu apa bahasa hari ini? Gara-gara ada bahasanya jubir penanganan virus yang mengatakan orang miskin menularkan virus kepada orang kaya. Ya walaupun menurut saya mohon maaf kurang pas lah itu. Jadi kalau ada anekdot hari ini, Iran, Rusia nuduh AS penyebar corona, AS nuduh Cina, Cina nuduh Indonesia, lah Indonesia bingung, akhirnya nuduh orang miskin. Itu bahasa-bahasa hari ini yang berkembang di masyarakat. Ya, saya nunggu ini gabungnya dari akun Nahdlatul Ulama, baik yang di Facebook maupun yang di Instagram. Ayo Mas Ikhwan, silakan bergabung dengan Pak Sekjen PBNU, ya. Santai saja, ya besok insya Allah kapan-kapan Mas Deddy Corbuzier akan saya hadirkan di acara kita ini. Nah, ini walaupun acaranya juga PDP, pendapatannya dipending, ngaji tanpa amplop, tapi rutin setiap malam. Karena diniati sama-sama mencari mardhotillah, ridhonya Allah. Sudah yang amplop Gus Miftah, Allah langsung, santai saja. Kemarin tanya, kurang menggawean, pengajian rono amplopnya benbengi online. Aku ora urusan karo amplop. Sing ngurusi uripku Gusti Allah, arepe ngopo? Masa aku ra yakin, teneh awakmu tambah ra yakin lah, aku ra yakin. Ayo, mana ini Mas Ikhwan? Pak Sekjen PBNU, Pak Helmi Faisal, silakan bergabung. Facebook sudah 9.000 jamaah.
Instagram sudah 3.200. Saya masih nunggu dari beliau-beliaunya ini untuk bisa bergabung. Ya. Jadi kawan-kawan begitu ya. Mas manut saja, masih bertahan, bersabar. Kalau kemudian kita meyakini ada Allah, insya Allah Allah yang akan menyelesaikan semua masalah kita. Amin Allahumma amin. Oke. Nah, ini belangkon saya anyar nih. Maka tak pakai. Gus Ganteng Sugeng Dalu. Ya, salam. Kopi ini seruput Rien. Oke, Muhammad Nasruddin Hashim. Ya, assalamualaikum Ustaz. Tak transfer lewat Bluetooth bah. Yo, manten nuwun, cangkeme duit tok di Bluetooth iki kok ngendi. Wah, iku cangkeme bosok banget kuwi. Ya. Abah Icong juga nonton. Assalamualaikum. Pak Icong.